Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linu hadan nikah waj'alu bil masajid. Wa qala qawaidul fiqhiyah ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua sekarang bisa menginjak pada bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah sebagian persiapan untuk menempuh bulan yang suci, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua karena menjadi ladang pahala dan juga ladang kebaikan bagi kita semua. Dan siapa yang merasa gembira, merasa senang ketika memasuki bulan Ramadan, insya Allah kita termasuk kepada orang yang diampuni dosa berdosa kita semua. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Di dalam ayat tadi yang dibacakan dalam muqaddimah, yakni surah Al-Baqarah ayat 282, yang mana dalam ayat tersebut, apalagi kita akan memasuki bulan yang suci, maka seyogyanya kita mensucikan diri kita semua, termasuk dari hutang, segala hutang, baik hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah. Dan di alam ayat tadi dikatakan bahwa semua akad adalah harus dicatat. Semua akad seyogyanya harus dicatat, ya. Ini artinya bahwa apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bermuamalah, kita wajib mencatatnya. Tetapi ini sebagai perintah bahwa segala bentuk kegiatan akad apapun juga lebih baik dicatat, ya. Termasuk bab muamalah yang berkaitan dengan harta kita, yang berkaitan dengan kehormatan kita, yang berkaitan dengan keturunan kita dan lain sebagainya. Di dalam ayat tersebut adalah mempunyai makna ketika kita hubungkan ke dalam pencatatan pernikahan.
maka ini pun hukumnya menjadi wajib. Kenapa menjadi wajib? Masalah harta saja ini harus dicatat, apalagi masalah keturunan, masalah maruah, masalah kehormatan, ini pun tentu saja harus kita catat, harus kita simpan sebagaimana untuk mencapai kemaslahatan. Dikarenakan tujuan daripada kehidupan kita adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia ataupun kemaslahatan di akhirat. Kemudian pencatatan nikah juga bukan sekedar urusan administrasi negara saja, melainkan bentuk nyata dari pengamalan maqasid syariah, tujuan syariat dalam menjaga 5 prinsip dasar manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dikatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, bahwa hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Artinya tidak secara tunai. Kalau tunai lain lagi, itu tidak akan jadi problematika di kemudian hari. Kemudian ketika kita analisa ayat ini, ada sebuah poin yang sangat penting. Yang pertama, ayat ini merupakan dasar hukum bahwa Allah memandang pentingnya dokumentasi atas suatu peristiwa hukum supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, ketika kita menganalogikan atau mengkiaskan ayat ini ke dalam ayat yang tadi, jika urusan piutang saja yang menyangkut harta diperintahkan untuk mencatat, maka seyogyanya pernikahan yang menyangkut kehormatan, menyangkut nasab, dan menyangkut kehidupan manusia jauh lebih utama, aula untuk didokumentasikan. Jadi ini sebuah pernyataan bahwa kenapa zaman dulu, zaman Rasulullah tidak ada, karena cukup dengan saksi personal saja. Manusia lebih jujur pada waktu itu. Tapi ketika dengan zaman modern ini, maka dokumentasi secara pencatatan sangat diperlukan. Kemudian kepastian hukumnya, pencatatan sebagai bukti sah di hadapan manusia dan di hadapan negara, sebagaimana amal manusia yang akan dibuka di akhirat sebagai pembuktian nanti. Kita lihat dalam surah At-Takwir ayat 10. Selanjutnya juga hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pencatatan juga termasuk dalam kategori kemaslahatan daruriyah, kebutuhan dasar. Yang mana kebutuhan manusia itu ada 3 kebutuhan tingkatan: sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan daruriyah, kebutuhan hajiah, kebutuhan tahsiniyah. Terkadang kita sebagai masyarakat, sebagai personal juga tertukar mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita belakangkan. Contohnya seperti untuk menjaga akal. Bagaimana untuk menjaga akal? Bagaimana untuk menjaga agama? Menjaga agama adalah dengan sholat, itu sebagai kebutuhan dasarnya, zaruriyahnya. Kemudian hajiahnya, kebutuhan sekundernya adalah dilengkapi masjidnya dengan karpet yang lengkap, karpet yang baik. Kemudian tahsiniyahnya, kebutuhan tersiernya, maka masjidnya dibarengi dengan adanya AC dan lain sebagainya. Nah, kita harus dahulukan prioritas yang paling utama, daruriyah. Minimal kita sholatnya yang baik,
salatnya yang khusyuk. Ya, jangan didahulukan masjidnya yang bagus, tetapi kitanya tidak melaksanakan salat. Kemudian menjaga keturunan. Ketika kita kiaskan ya, ke dalam asalul khamsah, tanpa buku nikah akan sulit mendapatkan akta kelahiran ya. Kemudian menjaga akal, menjaga jiwa. Kalau pernikahan kita tidak tercatat, sering menimbulkan beban psikologis bagi istri dan anak, muncul anggapan negatif di masyarakat. Kemudian menjaga akal, tekanan sosial akibat tidak adanya identitas resmi bisa merusak kepercayaan diri anak. Anak menjadi minder, anak tidak percaya diri ya, dan akhirnya tidak dapat mengembangkan pola pikir secara maksimal. Kemudian juga menjaga agamanya, mencegah praktek pernikahan yang kacau seperti suami yang berpoligami tanpa prosedur resmi yang melanggar ketentuan agama. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, juga menjaga harta dengan adanya pencatatan ini. Karena buku nikah ada kunci utama mengklaim harta waris, napakah dan harta gonogini atau bersama. Bahkan dalam perkembangan ijtihad kontemporer, pencatatan nikah diusulkan di saksi administratif, bukan hanya manusia yang dijadikan saksi, tetapi bentuk catatan juga termasuk. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua sebagaimana kaidah ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib, suatu kewajiban tidak sempurna kecuali sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Melindungi hak istri dan anak adalah wajib, karena perlindungan itu hanya bisa efektif secara hukum melalui pencatatan, maka pencatatan pernikahan pun hukumnya menjadi wajib. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ketika ingin menjadi orang yang bertakwa, termasuk mentaati perintah Allah, perintah Rasul, dan juga perintah daripada pemerintah. Ketika kita sudah taat kepada pemerintah, artinya kita sudah melaksanakan surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa dalam kaidah tasarruful ilmam ala ru'yati manutun bil maslahah, bahwa perintah imam itu semuanya menunjukkan kepada kemaslahatan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita menzalimi keluarga kita dengan alasan yang penting sah di mata agama. Ingat, menolak kerusakan darul mafasid muqaddamun min jabil masalih, harus didahulukan daripada mengambil kemadaratan. Ya, maka kita tertib administrasi demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladzi biha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'azuna waj'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr
Allahumma jana saburan wa jana syakuran wa jana fi ayunina sagiran wa fi ayunina kabiran. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Allahumma inna na'udzubika min zahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samamatil a'da. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i